Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mengikuti ibadah baik secara langsung, baik online, di mana saja kita berada. Sama-sama kita bersekutu di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita sambut hadirat Tuhan dengan lagu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama kita bangkit diri. Lidahku memuji Engkau, haleluya. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu. Sekali lagi kita angkat tangan karena kita lebih sungguh lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya, kemurahan-Mu, haleluya Yesus, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami meminta belas kasihan dan kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu melebihi apapun Tuhan. Bahkan hidup kami adalah hidup karena kemurahan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berhadiratlah Tuhan di tempat ini. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan acara ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan urapi kami semua Tuhan dalam urapan roh-Mu Tuhan yang suci. Baik semua pelayan-Mu, baik hamba-Mu juga yang akan
menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman dan kemurahan-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami rasakan Tuhan kasih-Mu begitu besar atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa sejatnya mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dari dalam hati dan pikiran kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena hidup itu adalah nyawa dan juga itu paling berharga dalam setiap manusia. Tetapi yang lebih berharga adalah kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu, mintalah selalu senantiasa belas kasih, kemurahan Tuhan biarlah selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Mari kita nyanyikan, bahagia orang yang suci hatinya. Bahagia orang yang berduka, bahagia orang yang berduka cita, bahagia yang lapar akan kebenaran, yang lapar akan kebenaran, penghiburan kepuasan selalu dilimpahkan dalam hidup sebagai anak Tuhan. Bukakanlah hatimu untuk kasih-Nya. Dia bersedia curahkan sekarang juga. Sambutlah namanya, sambutlah namanya. Dia membelai surga, dialah Yesus yang mengasihi kita. Ketika bahagia orang yang miskin hatinya, orang yang miskin hatinya, bahagia orang yang dianiaya, bahagia orang yang dianiaya. Kerajaan surga akan menjadi miliknya sejak di dunia ini dan selamanya. Ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku untuk kasih-Mu. Bagai bejana lemah di hadapan-Mu, ku sambut dirimu, ku sambut dirimu. Kaulah kekasih-Ku yang menjadi kerinduan di. Sekali lagi, ku serahkan hatiku untuk kasih-Mu. Ku serahkan hatiku kasih-Mu. Bagai bejana lemah di hadapan-Mu, ku sambut dirimu. Kaulah kekasih yang menjadi kerinduan jiwaku. Haleluya. Berbahagialah orang yang memang secara dunia memang ya harus bersedih, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang berduka cita, bahkan suci hatinya, itulah yang menjadi bagian dari kerajaan surga. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut dengan lagu pujian
Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Ya, inilah bentuk dari orang-orang yang menantikan Tuhan. Dia tidak pernah lelah dalam hal kerohanian. Walaupun banyak sandungan yang terjadi, yang menantikan Tuhan berbaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Sama-sama kita bangkit, yang menantikan Tuhan, yang bagai raja wanita. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin menantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Dia lari dan tak lelah. Oh haleluya. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Kita katakan kita yang menantikan Tuhan, yang menantikan. Seudang Bapak Gembala berkata, terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengasihi kami, Juru Selamat bagi semua orang berdosa, Tabib yang ajaib buat semua yang sakit, dan menjadi gembala bagi semua kawanan domba. Inilah kami telah hadir di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami kekuatan, kemenangan demi kemenangan dalam pergumulan kami selama di dunia ini. Biarlah segala roh jahat, roh-roh ngantuk, roh yang tidak dari Allah, kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini, terutama dari ruangan hati pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan kami dari roh-roh dunia, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah, di jalan, yang mengikut secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari tiba waktunya bagi kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan yang temanya kita ambil dari Lukas pasal yang 18.
Temanya siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ya. Temanya siapa meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dari Lukas 18 ayat 14 juga nanti akan ada penyerahan anak, ya. Cucu dari Diaken Pak Lewi, anak dari saudara kita Kurniawan dengan saudari Ripka, ya. Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya. Tiap orang rindu untuk ditinggikan. Amin. Nah, ditinggikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang bisa merendahkan. Tapi kalau Tuhan yang merendahkan, tidak ada orang bisa meninggikan. Jadi kita ingat ilmu air, ya. Air itu selalu mencari tempat yang paling rendah. Air itu ibarat kasih Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus, kasih Tuhan, firman Allah itu dialirkan kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Biarlah kita semua menjadi orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Dia berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus adalah teladan kita, walaupun dia Tuhan Allah Maha Kuasa, tapi dia adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu Tuhan. Ya, kalau iblis, ya, dia tinggi hati. Ya, awal kehancuran adalah ketinggian hati. Awal peninggian itu kerendahan hati. Ya, jadi kalau kau melihat hidupmu sekarang, ya entah di mana statusnya, ya coba belajar merendahkan diri, mengambil tempat yang rendah di hadapan Tuhan. Ya, ingatlah kisah ini tentang dua orang yang datang beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Ya, orang Farisi itu rohaniawan, hafal ayat firman Tuhan. Kalau pemungut cukai itu dikenal dengan koruptor, korupsi. Ya, itu dikenal itu salah satu. Ya, konon kata orang dia dirjen pajak, namanya Sakeus. Badannya pendek, ya, badannya pendek, tinggal di Jericho, ya. Nah, dia tinggal di situ, dia kepala pemungut cukai. Ya, jadi kita bisa bayangkan uangnya Sakeus ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi waktu Tuhan melewati kota Jericho, dia lewat. Sakeus karena badannya pendek, dia ingin mengenal Tuhan. Ya, uang tidak bisa memuaskan, jabatan tidak memuaskan dia. Ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Ya, ada yang kosong yang dia belum punya.
yaitu belum memiliki keselamatan hidup kekal. Ya, orang lain bisa memandang karena orang lain tinggi, ya, tapi dia pendek badannya pendek, lalu dia memanjat, dia lari, ya, di lintasan kota Jericho itu dia lari memanjat pohon ara, Waktu dia memanjat, dia tahu Yesus pasti lewat dari situ. Dia bilang sekarang dia lebih tinggi dari semua. Amin. Sudah lebih tinggi dari semua, karena sekarang dia sudah di atas pohon. Yesus lewat dengan rombongan. Ya, Tuhan itu mencari hati yang haus akan Dia. Amin. Hati yang haus, yang rindu akan Dia. Ya. Jadi mungkin pohon ini ribut, ya, daunnya ribut, ya, berbuah mungkin di situ. Tapi buahnya hari ini luar biasa besarnya. Buahnya seorang manusia. Namanya siapa? Sakeus. Sakeus, ya. Nah, lalu lewat Tuhan mencari orang yang merindukan Dia, yang mencari Dia, ya, maka disebut carilah Tuhan selagi berkenan ditemui. Akan ada waktunya Tuhan tidak bisa ditemui. Ya, Alkitab dikatakan hari ini, sekarang ini adalah hari perkenan, hari untuk mencari Tuhan. Jangan nanti setelah lewat hari perkenanan itu manusia akan mencari Tuhan, tapi tidak didapat. Jadi sekarang kita ini datang mencari Tuhan. Amin. Siapa mencari Tuhan mendapatkan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki Tuhan, sudah memiliki segala-galanya. Amin. Tapi kalau kita, walaupun kita punya harta, tidak punya Tuhan, kosong hidup itu. Sebab hati manusia hanya bisa diisi dengan Khalik Pencipta. Itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu mencari orang yang merindukan Dia. Dan Dia berkata, Sakeus, segeralah turun. Aku hendak menumpang di rumah. Rasanya seorang berdosa, ya, diterima oleh Tuhan. Sakeus cepat dia turun. Dia bereskan rumahnya, ya, dia buka pintu rumahnya. Yesus pun masuk ke dalam rumah itu. Apa kata Tuhan? Hari ini, detik ini, ya, sudah turun, terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Ya, turun atau dapat keselamatan seisi rumah, karena seisi rumah ini adalah anak-anak Abraham. Ya, orang lain bersungut-sungut, mulai marah, mau protes. Kenapa dia tidak masuk ke rumahku? Ya, kenapa masuk ke rumah seorang pemungut cukai? Ya, Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang mencari yang terhilang. Ya, yang terhilang. Jadi kalau kita merasa diri kita terhilang, ya, maka kitalah yang dicari oleh Tuhan. Mari coba Matius 19, Lukas 19. Ayat yang ke-8. Apa kata? Demikianlah firman Tuhan. Ya, kata Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari milikku kuberikan kepada siapa? Orang miskin. Kira-kira Sakeus praktekkan nggak ini? Praktekkan. Kalau hanya omong nggak bisa. Kalau hanya omong. Tapi karena dipraktekkan maka ditulis. Setengah dari apa? Ulangi, perhatikan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Masih ada setengah lagi sisa, ya kan?
Setengah dikasih berarti setengah lagi masih sisa. Terus. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau ada yang kuperas, umpamanya kuperas dia 10.000, kembali ke berapa? 40.000. Aduh, ini Sakyus ini ya, makin berkurang hartanya. Hah? Tadi setengah. Setiap orang yang diperas sama dia dikembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Hebat sekali ya. Kira-kira dipraktekkan nggak? Praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan mah hanya omong mah gampang tuh ya. Hanya ngomong gampang. Tapi pasti Sakyus praktekkan, makanya ditulis kisahnya dalam Alkitab. Kalau nggak dipraktekkan, nggak mungkin ditulis lah, ya. Nah, inilah namanya pertobatan. Amin. Mengenal Tuhan itu membuat kita bertobat. Amin. Nah, jadi jangan merekehese cap jahe. Merekehese cap jahe. Ya betul ya. Susah ngasih, ya. Cap jahe dipegang terus, ya. Dipegang. Kalau orang begini bisa nerima, harus membuka tangan. Ya, hendaklah engkau membuka tanganmu kepada sesamamu. Amin. Membuka tangan kepada sesamamu. Ulurkan tangan. Ada orang yang mati tangan sebelah. Tangan sebelah itu sebelah kanan mati. Jadi kalau mati tangan sebelah berarti badannya setengah mati. Ya, ada dulu guru saya begitu. Waktu saya SMP. Ya, dia ngajar, tapi dia terpaksa harus ngajar. Kalau enggak kalau menurut peraturan sekolah salah 3 bulan tidak bisa melakukan tugasnya, ya bisa dinonaktifkan ya. Tapi dia terus datang. Jadi dia ngajar itu tetap. Jadi sebelah badannya mati, sebelah hidup. Jadi kalau nggak salah yang kanan yang mati. Jadi dia narik maju ke depan, baru ditarik ke badannya, kakinya ini. Nah begitu udah dia terus. Nah, sampai nanti tiba kayak angkot begitu. Ya, jadi ada orang yang mati tangan sebelah. Ya, berarti sebelah hidup. Sebelah hidup. Sebelah lagi apa? Mati. Mati iya, hidup iya. Hidup ya, mati iya. Dua-duanya diborong. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Engkau mati padahal hidup. Dua-duanya diborong, hidup dan mati. Coba bayangkan sudah. Dikatakan hidup padahal mati. Ya. Bagaimana caranya supaya jangan antara hidup dan mati, tapi betul-betul hidup? Jangan dikatakan engkau dikatakan hidup padahal mati. Ya, maka Tuhan berkata kepada orang ini, ulurkanlah tanganmu. Amin. Ulurkan tanganmu. Dia ulurkan tangannya. Langsung tangannya yang mati sebelah kanan ini hidup kembali. Amin. Hidup kembali. Otomatis. Langsung. Hebat sekali. Mengulurkan tangan. Ternyata tangan yang mati tadi begitu diulurkan jadi hidup. Jadi apa? Hidup. Tadinya setengah mati, setengah hidup. Sekarang full hidup. Jadi hidup. Jadi jangan kita hidup tapi mati. Antara hidup dan mati. Tapi betul-betul hidup. Kita merasa kita ini hidup. Rohaninya hidup. Ya, semua hidup. Ya, sehat walafiat. Nah, itulah kisah orang yang mati tangan sebelah. Ya, bisa normal kembali. Sehat kembali. Ya, itu ajaibnya. Jadi belajar jangan menutup tangan, menutup hati, ya, tapi mengulurkan tangan. Apa artinya mengulurkan tangan?
memberi, suka memberi. Amin. Suka apa? Memberi. Tadi saya berpikir begini, ini maaf saja. Tuhan, apakah saya mau kurangi kolekte saya di masa pandemi? Setengah aja lah saya kasih tuh. Ya. Saya mau kurangi lah, soalnya masa pandemi. Ya saya berdoa begitu kepada Tuhan. Ya saya mau setengah saja Tuhan, karena masa pandemi. Ya, tapi segera Tuhan berkata, ya masa kalah kamu sama pandemi? Masa kalah sama pandemi? Ya, jangan kalahkan pandemi itu. Amin. Nah, kalahkan. Jadi jangan mundur imannya, jangan merosot imannya, jangan ke bawah imannya. Ya, minimal bertahan. Amin. Minimal bertahan. Nah, kalau kita mulai merosot, nanti berkatnya pun merosot, imannya baru merosot. Kalau sudah merosot, akhirnya kalau merosot ke atas ke bawah. Kalau merosot ke mana? Ke bawah. Makin merosot makin mana? Neraka tempatnya di mana? Di bawah. Kalau menaik, bertambah-tambah. Surga di mana? Di atas. Jadi makin menaik sampai nanti iman kita ke surga. Amin. Jadi jangan merosot iman, jangan merosot iman di tengah pandemi ini, jangan. Apapun keadaan kita, ya, firman ini menambah iman kita supaya kita jadi pemenang. Jadi apa? Pemenang. Ingatlah, yang berhak masuk surga hanyalah mereka yang menang. Siapa menang akan berhak atas buah pohon kehidupan. Siapa menang? Dia masuk ke dalam langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, surga. Hanya mereka yang menang. Jadi kalahkan keinginan daging, kalahkan iblis, kalahkan dunia. Ada 3 musuh kita. Dunia dengan segala keindahannya, setan dengan segala godaannya, hawa nafsu daging. Ya, yang pertama tadi apa? Dunia dengan keindahannya, setan dengan godaannya, daging dengan keinginannya. Tadi dunia dengan apa? Keindahan. Kan waktu Yesus dicobai di atas gunung, diperlihatkan oleh setan kepada seluruh kemuliaan dunia. Sembah aku, sembah. Nanti aku akan berikan kepadamu seluruh dunia. Memang iblis sudah merampas dunia ini dari tangan Tuhan, dari manusia di taman Eden. Hebatnya setan. Ya. Tapi Tuhan gak mau. Ya. Bagaimana saudara kalau dikasih Bandung Raya ini, saudara tinggalkan Tuhan, makan saudara. Bandung Raya. Berapa triliun itu kekayaan. Ya. Saudara dapat dunia, hilang surga. Hilang surga. Ya, jadi saudaraku, tawaran apapun hebatnya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan apa? Tinggalkan Tuhan. Ya, saudara dapat dunia tapi melayang nyawamu ke neraka. Ya, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawa? Ya, ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang 2 orang yang berbeda status sosial. Berbeda sekali. 1 orang kaya, 1 orang miskin. 1 kaya raya, 1 melarat, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak ada penghasilan, hidupnya dari mengemis. Siapa namanya? Lazarus. Kalau ditawarkan sudah mau jadi kaya atau Lazarus ini? Kira-kira pilih mana saudara? Bingung ya? Kalau ditawarkan kepada saudara, mau jadi orang kaya ini atau Lazarus? Lazarus.
borok, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, hidup dari apa? Menghabis. Tiap hari temannya adalah anjing. Ya, ngajilatin boroknya, dijilatin. Ya, nanti nyapu orang kaya itu rumahnya disapu, ya ada sisa makanan, suka ada kan bak sampah ya. Disitulah dia datang anjing, datang juga Lazarus ya berebut makanan, ampas sisa-sisa. Itulah Lazarus. Sangat miskin. Tapi kemiskinan tidak membuat dia mundur. Amin. Tidak meninggalkan Tuhan. Kemiskinan, penyakit, penderitaan tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Sebaliknya dia makin getol kepada Tuhan. Amin. Ingatlah, mau kaya, mau miskin, semua ada batasnya. Semua ada batasnya, ada waktunya. Yang membatasi apa? Kematian. Apa yang membatasi? Kematian. Bagaimana kalau manusia tidak ada kematian kira-kira? Bagaimana manusia kalau tidak ada kematian? Mau datang beribadah? Oh, hidup selama-lamanya kok. Tapi udah dipatok umur manusia paling 70 tahun. Paling berapa? Kalau lebih dari 70 tahun itu bonus. Bonus. Siapa di sini 70 tahun lebih? Pak, umurnya berapa? Ya? 71. Bonus 1. Inang berapa Inang? Berapa? 74. Bonus 4 tahun. Bonus. Ya. Betul itu. Mau tahu ayatnya? Di mana ayatnya? Pasti mau orang tahu tuh. Di mana Pak? Mazmur 9. Boleh. Ibu Susan udah berapa Ibu Susan? Berapa? Berapa tahun lagi? 70. Saya sudah jalan alam 3. Tinggal berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Ya, kalau masih diberi kemurahan. Ya, coba. Ayat berapa tuh? Ya. Mazmur 90 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Kami itu berarti kita ini, bukan aku. Kami ini berarti kita ini. Ini kepada Tuhan. Masa hidup kami Tuhan 70 tahun. Jadi setengah umur berapa itu? 35. Yang 35 di sini siapa? 35 lebih. 35 lebih siapa? Saya udah 35 lebih. Kalau matahari itu ya, kalau matahari jam 6 itu kelahiran, jam kematian itu jam 6 sore umpamanya, ya. 12 jam, ya kan? Ya kan? 12 jam itu Hizkia, Raja Hizkia sudah divonis apa? Mati. Betul kan? Berpesanlah kepada keluargamu sebab engkau pasti mati tidak sembuh dari penyakit. Bagaimana kalau sudah divonis mati tidak sembuh dari penyakit? Kelapar enggak? Hizkia sudah begitu. Datang Nabi Yesaya, dia berkata, berpesanlah kepada keluargamu, sampaikan pesan-pesan terakhir. Siapa nanti menjadi raja, kemudian siapa nanti memiliki hartamu yang banyak itu, sampaikan. Yesaya dia pergi, tinggalkan istana. Tapi Hizkia dia berdoa, memalingkan wajahnya kemana? Ke dinding. Dia menangis. Dia berkata, Tuhan ingatlah bahwa aku sudah melakukan yang baik di hadapan-Mu. Amin. Sudah melakukan apa? Yang baik di hadapan-Mu. Ya, Tuhan ingat. Lalu dibuka lembaran hidup Raja siapa? Hizkia. Dilihat lembaran hidup.
semua kita ini punya lembaran hidup. Semua ada catatannya. Makanya kita mengatakan kalau nanti penghakiman, semua buku dibuka, termasuk buku kehidupan. Jadi semua perbuatan kita dicatat di sorga. Amin. Dicatat. Tidak ada yang terlewat. Jadi buku sorga itu banyak itu. Buku di sorga semua dicatat. Tidak ada yang terlewat. Yang kita perbuat, yang kita ucapkan, tidak ada yang terlewat. Semua dicatat. Lalu Tuhan lihat lembaran hidup Hizkia. Ternyata hidupnya benar. Amin. Hidupnya benar. Kemudian kata Tuhan kepada Nabi Yesaya, kembali engkau kepada Hizkia raja umatku. Katakan kepadanya, penyakitnya akan sembuh, umurnya ditambah berapa tahun? 15 tahun. Berarti kematiannya tahu juga nanti 15 tahun lagi aku mati. Ditambah umurnya berapa? 2 dia dapat, kesembuhan, umur panjang. Itu jadi saudara beribadah saudara. Ya. Lalu dia minta tanda. Apa tandanya Tuhan? Apa tanda? Kalau kita sekarang punya jam tuh. Jam berputar begitu kan? Tik 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 tik, 1 kali putaran 1 menit, ya kan? Nah, kalau 60 putaran berapa tuh? 1 jam. Kalau dulu belum punya apa namanya? Jam dulu itu pakai tiang. Pakai bayang-bayang. Ya kan? Pakai apa? Bayang-bayang. Dulu kan kecil kita begitu. Dia bayang-bayang. Berdiri begini, oh jam 8, oh jam 9, begitu kan? Makin panjang bayang-bayangnya masih pagi kan? Tapi kalau sore makin panjang bayang-bayangnya sudah makin sore. Kalau pas jam 12 begini, bayang-bayang di mana? Kita injakkan bayang-bayang kita. Jadi begitu. Bayang-bayang itu dulu petunjuk matahari disebut. Petunjuk apa? Matahari. Nabi Yesaya berkata, katakanlah kepada Hizkia raja umatku bahwa dia akan sembuh, umurnya ditambah berapa lama? 15 tahun. Tapi dia minta tanda. Apa tandanya Tuhan? Lihat tuh, bayang-bayang matahari itu akan mundur. Jadi bayang-bayang tadinya ya katakanlah sudah, kalau sore kan di sana, mundur lagi dia, mundur, matahari mundur. Baru zaman Hizkia matahari pernah mundur. Itu hebatnya Hizkia. Amin. Nah, sepanjang sejarah apa? Dunia berhenti sudah pernah. Waktu doanya siapa? Berhenti matahari. Joshua. Itu hebatnya. Di doa Joshua berhentilah matahari di atas apa? Gibeon, bulan di lembah Ayalon. Berhenti itu matahari. Seharian berhenti, tidak bergerak. Sampai Tuhan membuat musuh Joshua habis semua. Kalah semua. Sebab yang berperang ganti Tuhan, ganti umatnya adalah Tuhan. Jadi kalau sekarang ada peperangan, saudara, ada pergumulan, ya, bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang. Ada pergumulan? Ada pergumulan? Percayakan kepada Tuhan. Nanti saudara, Anda akan menang. Amin. Menang. Terus siapa tadi? Satu lagi. Hizkia. Bayang-bayang matahari apa? Mundur. Ya, kalau tadi berhenti ya. Joshua berdoa berhenti. Kalau Hizkia tandanya mundur, matahari apa? Mundur. Hebatnya Raja Hizkia. Mundur itu matahari. Artinya umurnya diperpanjang. Berapa tahun? 15 tahun. Hebat. Makanya usahakan hidupmu benar. Usahakan hidupmu benar. Beribadah sungguh-sungguh.
Ya, jangan ada yang hidupnya asal-asalan, terutama di pandemi ini. Usahakan sungguh-sungguh supaya Tuhan lindungi apapun yang terjadi. Selalu ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan. Kemudian Hizkia, penyakitnya apa? Sembuh. Hebat. Ya, hebat. Memang begitu. Ya, jadi ibadah itu menyehatkan kita. Coba bagian-bagian terakhir. Ya. Dalam Keluaran 23, 25. Ini manfaat ibadah. Ya. Ya. Keluaran 23 ayat berapa? 25. Ya, coba. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus beribadah seperti sekarang ini kita beribadah. Amin. Wajib hukumnya. Ibadah itu apa? Wajib. Ya, kalau hanya sakit-sakit sedikit lah datanglah. Kecuali memang sama sekali sudah tidak bisa. Ya, kalau hanya sedikit-sedikit ya datanglah saudara. Ya. Nah, Tuhan lihat kerinduan kita. Jangan malah cari alasan. Cari alasan begini nih. Tuhan, kira-kira kalau bisa saya cari alasan supaya jangan beribadah dan melayani Tuhan. Pernah saudara begitu? Pernah? Biarlah nanti ada alasan saya ketika nanti ditanya. Sudah apa? Ada alasan. Ya. Jadi mencari apa? Alasan. Jangan-jangan nanti dibuat Tuhan alasannya permanen. Alasannya apa? Permanen. Kalau kamu cari alasan, dikasihlah alasannya apa? Apa tidak permanen? Alasannya permanen. Akhirnya gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Harus dituntut, harus digotong. Karena cari apa? Alasan. Harus cari alasan supaya bisa beribadah. Bukan mencari alasan supaya jangan beribadah. Jangan. Tapi cari cara supaya bisa beribadah. Walaupun lemah, walaupun tidak punya uang, usahakan beribadah. Nanti Tuhan akan buka jalan. Ada kerinduan, ada jalan. Amin. Di mana ada kerinduan, di situ ada apa? Jalan. Itu baru kata dunia, apalagi kata Tuhan lebih daripada itu. Asal ada kerinduan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Saya dulu ibadah dulu jauh 7 kilo, 8 kilo saksinya 4 kilo. Ya, dari Sirimai ke Jalan Jakarta. Kita dulu waktu ya masih belajar, masih kuliah, gak punya uang lah, pas-pasan. Kalau naik angkot itu udah hebat itu. Udah hebat. Makanya kalau dulu saya naik angkot carinya orang Batak. Selalu dekat supir supaya Batak roboh kan itu. Apalagi disebut si Hombing. Wah, nama saya si Hombing pasti gratis. Ya memang begitu dulu kan. Cari yang supirnya orang apa? Orang Batak. Ya begitu. Atau satu daerah dari mana sama-sama Siantar. Oh, saya dulu di Siantar, udah gratis lah. Jadi begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ya jalan kaki. Pulang pergi jalan kaki begitu ya, mau hujan mau panas. Nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Mau malam kah ibadahnya, mau minggu, dan selalu nomor 1, nomor 2. Hadir di situ. Orang lain belum hadir, saya sudah hadir. Jadi bukan kita usahakan paling terlambat. Siapa di sini mencari selalu paling terbelakang dia? Halo, ada? Pernah dulu ibadah begitu, saya adakan ibadah. Pas mau berkat baru datang dia. Dua berkat begini baru datang. Karena dia ngapa itu yang masuk balik sama sore. Mungkin itu yang diingat. Usahakan terdahulu, amin. Supaya nanti berkatnya tidak
Dan jangan cari alasan supaya jangan beribadah, tapi carilah jalan supaya beribadah. Nanti Tuhan membuka jalan. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang mendapat menutup. Di mana yang itu? Ayat terakhir, ayo. Hah? Bukan itu. Ya. Kalau Tuhan membuka jalan, apa? Tuhan membuka jalan. Ada nggak itu ayatnya? Ya, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Lupa. Wahyu, Wahyu pasal berapa tuh? Ayat terakhir. Ya. Wahyu berapa? Wahyu 3 ayat. Ini jemaat yang lemah, yang katakanlah miskin, ya, serba sedikit, punya sedikit, ya, tapi nurut. Dan Tuhan lihat penurutannya, akhirnya Tuhan membuka pintu. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, digedor-gedor juga begini, gak buka-buka. Ya yuk, kalau mau terbuka pintu bagimu, termasuk pintu surga, ya, walaupun kita kecil, taati firman Tuhan. Mari, jemaat bila dia coba Wahyu pasal 3, ya. Ayat berapa itu? Ya, boleh. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Amin. Tuhan apa? Buka. Dibuka apa? Pintu. Termasuk pintu surga, pintu berkat. Amin. Nah, kalau sudah dibuka enak, saudara. Tadi kerja keras. Sekarang mah kerja sedikit, berkat banyak. Amin. Jangan berkat kerja banyak, nggak ada hasil apa-apa. Ya, terus perhatikan. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Iya, tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Terus, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Ya, nurut firman-Ku. Engkau lemah kecil, tak punya daya apa-apa, cuman kecil, tapi menurut. Kalau kita menurut, pintu surga terbuka, pintu berkat terbuka. Ya, ini kalau perpuluhan setia nggak di semuanya? Setia ya? Enggak. Cuman sedikit dari sedikit nanti, sedikit praktekkan. Amin. Nah, setia. Nanti Tuhan buka berkat. Mau setia dalam perkara kecil? Amin. Setia dalam perkara yang kecil. Sepersesuatu kecil. 9/10 bagi saudara. 90% bagi saudara. Cuma 1/10 buat siapa? Tuhan. Kecil. Bagaimana kalau 90% buat Tuhan, 10% buat kita? Bagaimana kira-kira? Makin berat. Ini cuma sedih. Jemaat Philadelphia, Tuhan buka apa? Pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, termasuk pintu surga. Ayat terakhir, Wahyu pasal 4 ayat 1. Ini yang Tuhan buka. Perhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Amin. Sorga terbuka. Amin. Kecil kekuatan, tapi Tuhan buka apa? Sorga. Seperti Lazarus sakit-sakitan, pintu sorga apa? Terbuka. Dia mati. Malaikat bawa dia ke pangkuan Abraham. Beda dengan orang kaya, nggak pernah berkorban, nggak pernah beribadah, hanya cari duit. Mati dia. Neraka terbuka bagi dia. Sorga tertutup. Dibawa sama iblis dia ke dalam neraka, baru nyesal, tapi sudah terlambat.
Lazarus berbahagia sekarang sampai selama-lama. Mari, ya, kita akan nyanyi Yesus. Ya, janganlah Tuhan lalu. Yesus, Yesus. Dengar doa. Nanti ya depan ya. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang. Jemaat bagi berdiri, ya, sebab mereka yang punya kerajaan Allah. Nanti hamba Tuhan dengan dia akan bisa datang. Yesus. Suara senandung saja. Hari ini Jovansa Ratna Campaka, Minggu 29 bulan 11 2020 diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat semua manusia. Bayi kecil diserahkan menjadi milik Tuhan Yesus sejak saat ini sampai selama-lamanya. Turunkan berkat jasmani dan rohani, perlindungan yang sempurna, berkat yang sempurna turun kepadanya. Berkati juga kedua orang tuanya, usaha pekerjaan, iman mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, turunlah berkat padamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau, menyinari wajahmu dengan cahayanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkati juga ibu bapanya, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat dari Sion kepadamu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan diterima aktanya ya. Ya, kita jalankan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Berilah yang baik. Tuhan pasti lepaskan.
Terima kasih buat kehadiran saudara dan selamat buat keluarga Pak Kurniawan dengan Ibu Rika, anaknya diberkati oleh Tuhan hari ini ya. Dan sebagai warta jemaat bagi kita, mungkin ada ditampilkan. Hari Selasa 2 puasa ya. 2 puasa ya, seperti biasa mulai jam 7:30, mulai jam 7:30 ya, Senin malam sampai jam 8 hari Selasa malam, dengan pokok-pokok puasa adalah pertumbuhan iman, dan kita mohon supaya semua jemaat Firdaus dilindungi oleh Tuhan dari COVID-19, dan supaya usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab jam 6 di sini kitab Wahyu ya, kitab Wahyu. Kemudian hari Sabtu ibadah online remaja muda. Kemudian hari Minggu ibadah 7.30 ya. Kemudian di sini kemudian hari Minggu ya di ya 10.30 ya di Permata ya. Ini berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Neti Norce, anak dari Ibu Ance ya. Ini jemaat di Permata ya, anaknya sakit sudah sangat sulit sekali, jadi telah meninggal tadi ya di rumah duka rumah sakit Istira. Gembala dan jemaat mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas dipanggil pulangnya Ibu Neti Norce ya. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga ini tinggal ya. Ada lagi? Ya, kita doakan mereka yang sakit ya. Nah, penghiburan minggu depan di rumah Ibu Herlina ya, berkenan telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga ibunda tercinta. Kemudian yang sakit kita doakan ya, Mama Yuli ya. Natal kita rencananya ya. Jadi Natal tidak ada kegiatan seperti biasa saja, hanya seperti ini aja. Waktunya juga sama ya. Tidak ada acara apa-apa, paling bagi konsumsi saja. Jadi konsumsi ada nanti ya. Nah, jadi makanya ada dana yang dibutuhkan nanti di WA grup jemaat ada ya. Ya. Apalagi? Di sini kalau Tuhan izinkan tanggal 27 hari apa itu? Minggu. Jadi Minggu jam segini kita Natalan, ya udah di Permata karya apa? Tanggal 13. Gimana Ibu Susan? Ya, jadi tidak ada perayaan, tidak apa-apa, ya cuma ibadah biasa saja, ya. Nah, cuma lagunya saja diganti, lagu ya, Tuhan berkati ya. Nah, jadi konsumsi butuh ya. Natal anak-anak juga online, kemudian konsumsi anak-anak, kolekte anak-anak sudah ada, jadi tidak perlu lagi ya. Tinggal kado nanti buat ya, buat ya dititipin ke orang tua ya. Nah biasanya untuk pemerintah setempat kita kasih bingkisan ya. Tapi harus di langsung. Ya ibadah online ya langsung ya. Tanggal 25 ya. Ya pagi. Oke, kita tutup dalam doa. Oh, kalau mau ngasih sumbangan Natal nanti ke Agon ya. Ada anggarannya nanti di situ di grup jemaat ya. Nah, kalau enggak ke Bu Herlina ya. Ya. Kita tutup dalam doa. Tibalah waktunya kami akhiri ibadah yang singkat ini. Tibakanlah jemaatmu dengan selamat, lindungi dari COVID-19. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Berkati di tengah pandemi ini. Yang belum mendapat usaha pekerjaan, bukakan jalan, bukakan pintu bagi mereka. Kami meminta Tuhan memberi. Kami mengetuk Tuhan membuka pintu. Pintu sorga dibuka bagi kami. Ajar kami taat firman-Mu walaupun kami lemah. Tetapi kami menurut seperti jemaat Philadelphia
pintu sorga pun terbuka bagi mereka. Dan berkatilah mereka semua, juga masyarakat setempat di mana kami beribadah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, juga Pak Wali Kota Bandung. Tuhan berkati dengan wakilnya, Gubernur kami Pak Ridwan kami dengan wakilnya Pak Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Mahruf Amin, juga TNI Polri. Berkati semua stakeholder di negara ini, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan seluruh pejabat. Tuhan beri kepada mereka hikmat Allah, perlindungan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.